Shalom anak-anak muda. Shalom. Aku percaya kita ada di tempat ini karena kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Mari persiapkan posisi yang terbaik. Persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. I worship you and honor
sama-sama katakan. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. We worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Anak-anak muda aku undang untuk bangkit berdiri. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Katakan dengan segenap hatimu. Oh God, we worship you. Ini penyembahan kami Tuhan. We worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Siang ini kami datang ke tempat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Urapi setiap kami agar kami bisa memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak muda. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua di sini merasakan sukacita Tuhan. Amin. Amin. Coba dong ditos dulu kanan kirinya sambil bilang Tuhan Yesus kita setia. Tuhan Yesus kita setia. Oke, yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita silakan. Haleluya. Haleluya. Aku mau memperkenalkan lagu baru ke kalian semua. Jadi judul lagu ini itu adalah Setia dan Benar. Nah, sesuai judul lagunya, lagu ini tuh menggambarkan Yesus yang setia dan selalu ada bersama buat kita. Sama-sama kita belajar lagu ini ya teman-teman. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu.
Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yang sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Coba dong sebelah kanan aku, mana suaranya? Haleluya. Coba yang sebelah kiri aku, mana suaranya? Ya teman-teman, mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan sukacita, dengan semangat di dalam Tuhan. Sama-sama tepuk tangan. Batu karang yang teguh,
silakan untuk duduk kembali ke tempat duduknya. Teman-teman, yuk di momen ini kita sama-sama siapin segenap hati kita untuk Tuhan. Mari sama-sama kita percaya, kita menyerahkan segala yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Amin. Di tahun yang baru ini kita harus punya kepercayaan yang baru. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, pegang tangan kami, Tuhan, kami mau berjalan bersamamu. Tuntun kami sepanjang tahun ini, Bapa. Mari teman-teman sama-sama kita angkat pujian ini. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am. Mari sama-sama kita nyatakan, I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. Yes, Lord, I will walk with you. I will walk with you.
segenap hati. Lord, I surrender my life. Sebab Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. I give it all to you. I surrender. I surrender. Surrender all to you. Lord, I surrender my life. Give it all. I give it all to you. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender all. Lord, I surrender my life. I'll give it to you. I give it all to Say you. I surrender. Mari sama-sama dengan segenap hati, dengan iman menyatakan, aku berserah kepadamu Tuhan. Pegang kami. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu dengan katakan, I surrender. ini hati anak-anakmu Tuhan. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all. I give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Mari jemaat-jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, katakan, I surrender. ini curahan hati setiap anak-anakmu yang hadir di tempat ini Tuhan. I surrender. Bahwa kami tahu Engkau yang memegang setiap hidup kami. Lord, I surrender my life. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. I give it all to you Jesus. I surrender all to you Jesus. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Mari dari hatimu katakan, I surrender.
Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh masuk di tahun 2023 ini Tuhan Yesus, Kau menyertai kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berserah kepadamu Tuhan Yesus, Kau yang akan menolong setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang akan menuntun setiap kami Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pada saat di tempat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami mengerti apa yang isi hati-Mu ingin sampaikan pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami Tuhan Yesus. Biar Kau yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang percaya katakan Amin. amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke teman-teman boleh silakan duduk. Oke, shalom teman-teman. Sekali lagi shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Baik? Luar biasa. Oke, berhubung ini masih awal tahun ya 2023, aku mau ngucapin Happy New Year buat teman-teman semua. Selamat tahun baru. Ya agak telat dikit sih ya, udah pertengahan Januari, tapi ya nggak apa-apa karena masih Januari juga. Oke, hari ini sebenarnya ya kita agak santai aja. Kita mau bahas apa sih 2023, apa sih maksudnya tahun ini tuh apa yang akan terjadi sih, apa yang akan kita alami gitu. Nah, sebenarnya tahun-tahun baru tuh kita udah sering alami ya. Dari dulu tuh kan kita udah selalu ngalamin yang namanya tahun baru. Ya mungkin udah 10 tahun kita ngalamin tahun baru, udah 15 tahun, udah 20 tahun, kayaknya 20 tahun kelamaan. Coba teman-teman ada yang angkatan 2010, boleh angkat tangannya. Yang lahirnya 2010, 2011. Oke, ini kayaknya ibadah ini lebih banyak sih. Yang 2000-an, 2001, 2002, 2000, 2003, boleh angkat tangannya. Oke, ya cukup banyak sih. Yang angkatan 90, boleh angkat tangannya. Wih, ya saya angkatan 90 teman-teman. Oke, ya angkatan 90 ingat ya kita udah tua ya teman. Karena dulu kan kita tuh pas SMA ya, kan itu sekitar tahun 2015 ya. Kita tuh ngerasa kayak angkatan yang 2010 tuh kayak masih bayi, masih kecil, ya kan. Kalau sekarang tuh kayak udah yang angkatan 2010 udah pada gede-gede. Jadi kita kayak kaget gitu, wah ternyata kalian udah pada gede ya, kita apalagi gitu, udah tua banget. Nah oke teman-teman. Di awal tahun tuh biasanya kan kita sering ya merayakan tahun baru gitu. Kita pesta, ya kita merayakan lah gitu tahun baru. Nah biasanya kita ada yang beberapa kita membuat acara atau enggak kalau enggak buat acara kita kadang ikut acara gitu. Teman gitu misalkan ada teman yang open house gitu. Ayo datang kita di tahun baru kita mau nyalain kembang api. Atau awal tahun kita mau bakar-bakar makanan, sosis, bakso gitu, jagung gitu. Atau kalau misalkan kita keluarga sendiri bikin acara, ada yang liburan keluar kota gitu. Atau enggak ada yang liburan keluar negeri. Siapa yang tahun ini liburan keluar kota atau keluar negeri? Boleh angkat tangannya, WDI. Selamat kalian yang liburan keluar negeri, kesian yang di rumah ya. Enggak, gue juga liburan di rumah kok tahun ini. Nah teman-teman, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 2023 ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya tahun barunya gitu. Karena kenapa teman-teman? Ya sekarang kan masih pandemi ya. Kalau sebelum-sebelumnya sebelum pandemi kan kita kadang kalau awal tahun gitu ya kita bareng sama keluarga, kadang sama keluarga besar gitu kita datang ke rumah opa, oma gitu, ke rumah kakek nenek. Atau enggak kadang papa mama kita bawa kita ke luar negeri gitu, ke Singapura atau mungkin ke Jepang gitu atau ke Korea gitu. Nah tapi ketika pandemi ini tahun barunya jadi terbatas gitu. Kita nggak bisa ngelakuin sesuatu yang lebih luas gitu. Kayak dulu awal-awal tahun pandemi kan yang 2021 itu, semua nggak boleh keluar negeri, semua nggak boleh keluar kota. Semua harus di rumah masing-masing gitu. Nah kayak gue waktu itu awal tahun 2021 itu, gue itu tahun baruannya bareng sama teman-teman di JTC ini. Jadi kita sewa satu apartemen gitu. Kan kita nggak boleh ngerayain di luar ya, kayak di tempat makan, di kafe gitu nggak boleh kan. Jadi kita sewa satu apartemen harian gitu, kita nginep di sana, kita ya makan-makan, kita masak-masak di sana.
Nah pas mau tahun barunya gitu, tengah malam yang tanggal 31 itu ke tanggal 1, kita dari apartemen kita keluar, kita udah bawa petasan nih. Jadi kita keluar dari apartemen, kita nunggu jamnya tahun baru 00.00, kita ke jalanan langsung kita nyalain petasan, weh gitu. Nah belum berapa menit lagi, baru 2 menit, 3 menit tiba-tiba ada polisi patroli gitu. Ngusirin kita, balik-balik gak boleh main petasan di jalanan, semua harus balik lagi ke apartemen masing-masing, ke rumah masing-masing gitu. Nah itu teman-teman, jadi kayak berbeda ya, kalau dulu kita bebas gitu main petasan di mana aja, tapi ketika pandemi semuanya nggak boleh. Tapi di tahun 2023 ini udah lebih luas ya, kayak maksudnya udah lebih bebas lah ya gitu. Sekarang kan kayak, sekarang aja kita di satu ruangan ini udah boleh dempet-dempetan, kalau dulu kan pasti berjarak ya, kita berjarak gitu. Atau yang di sekolah juga kan, dulu ketika pas kita masuk sekolah, awal-awal sebelum pandemi ya semua normal aja kan, kita biasa aja. Tapi ketika pandemi semua kita di rumah semua. Nah coba boleh next slide-nya teman-teman. Ini, boleh next slide-nya. Nah akhirnya yang bikin beda itu dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu 2 hal ini teman-teman. Ya, onsite dan online. Dulu kita sebelum pandemi ya semua onsite, sekolah onsite. Kita ya kalau mau ketemu teman ya udah ngumpul bareng, cari langsung, oh kita mau nongkrong di mana, di kafe mana, ayo dateng gitu. Kita mau ke tempat makan mana, ayo ngumpul. Tapi ketika pandemi semuanya jadi online semua. Ya. Nah, 2023 ini sebenarnya ya pandeminya masih ada ya, tapi kan semua udah mulai normal ya, sudah mulai balik ke normal, sudah mulai balik biasa. Tapi sebenarnya ada hal yang dari diri kita itu keterbiasaan kita tuh tercipta gitu ketika pandemi, ketika ada sebuah online ini. Dulu kita pas sekolah, datang ke sekolah gitu. Sekolah kalian jam berapa sih? Jam 6:30 ya, kurang lebih dulu ya. 6:30 atau jam 7. Nah, bangun kalian jam berapa sih? Bangun pagi? 4:30, jam 5. Nah, kalian mesti bangun pagi jam 4:30 atau jam 5 untuk siap-siap. Nah, ketika berangkat, pokoknya berangkat harus jam 6 kurang. Kalau udah jam 6 lewat, pasti macet. Udah pasti telat. Ya kan? Jadi makanya kita mesti bangun 4:30, bangun lebih pagi untuk supaya nggak kena macet di jalan. Nah ketika ada online ini, semua jadi mudah kan. Misalkan sekolah jam 7 pagi, ya udah kita bangunnya jam 7 pagi, kita alarm jam 7 pagi, bangun langsung nyalain laptop, langsung buka link Zoom-nya, udah tidur lagi. Nah itu akhirnya suatu kebiasaan yang terjadi ketika pandemi gitu. Awalnya kita mesti bangun pagi, yang ini nggak perlu, semua instan. Semua kita bisa lakukan secara online gitu, di rumah. Istilahnya work from home ya, school from home gitu. Nah, kenapa sih online ini bisa terjadi teman-teman? Ini semua karena adanya perkembangan teknologi kan. Karena kita butuh, ketika pandemi kita nggak boleh ketemu, tapi kita tetap butuh yang namanya sekolah. Kita tetap butuh yang namanya kerja. Karena kalau semuanya lockdown nggak kerja selama 2 tahun, ya kita mau makan apa teman-teman? Masa kita mau diem aja selama 2 tahun? Nggak mungkin kan? Maka akhirnya terciptalah teknologi ini untuk membantu kita bisa sekolah, kita bisa kerja, kita bisa melakukan banyak aktivitas. Nah tapi yang jadi masalah teman-teman, perkembangan teknologi ini kadang membuat masalah juga buat diri kita teman-teman. Salah satunya mungkin sekarang kan lagi terkenal sosial media lah, TikTok gitu. Nah banyak yang teman-teman yang mungkin konten kreator yang mungkin pamer-pamer barang branded ya, pamer-pamer gitu. Apalagi iPhone, zaman sekarang tuh kan semua orang lagi mengejar iPhone. Atau mungkin tas-tas apa ya, kalau tas-tas mungkin ya sepatu-sepatu Air Jordan gitu. Nah akhirnya perkembangan teknologi ini membuat semua sosial media tuh jadi nggak terfilter gitu. Karena kita kan nggak ada aktivitas ya. Ketika pandemi itu semua kita di rumah aja. Jadi akhirnya yang kita lihat tuh selalu sosial media gitu. Yang kita lihat ya Instagram, yang kita lihat ya TikTok, yang kita lihat ya YouTube. Nah akhirnya kita semua melihat hal-hal yang gak tersaring gitu. Karena sosial media kan gak tersaring, semuanya ada gitu. Jadi akhirnya karena semua hal ini berubah begitu cepat, sosial media jadi terkenal, orang-orang konten kreator jadi cepat. Jadi tahun ini tuh
tahun-tahun yang perkembangan dunianya tuh kayak cepet banget gak sih? Ya kan, tiba-tiba aja semua langsung online, tiba-tiba aja semua ada gitu. Nah masalahnya di 2023 ini kan kita mau kembali normal teman-teman. Nah ketika kita mau kembali ke normal, masalahnya kita udah terlalu nyaman dengan online atau enggak nih? Coba yang sekolahnya lebih suka online boleh angkat tangannya teman-teman. Oke beberapa, yang lebih suka onsite? Wih banyak juga ya. Coba, yang lebih suka online, kenapa kalian lebih suka online? Ujian open book, oh mantap tuh. Jangan dicontoh ya teman-teman, jangan dicontoh. Tapi ya mungkin ada aja lah, ya, tapi janganlah teman-teman. Coba ada lagi yang lebih suka online? Ah kenapa? Makan? Sambil makan? Oh iya, sambil makan, iya benar sih. Ya kalau sambil makan ya bisa ngumpet-ngumpet lah ya. Kalau misalkan disuruh open cam ya kita bisa ngumpet-ngumpet sambil makan. Ah ujian sambil tidur? Hah? Gimana kerjain ujiannya kalau sambil tidur? Nah itu teman-teman, ketika online ya kita jadi akhirnya merasa nyaman kan. Gak perlu bangun pagi, ya kan gak perlu kena macet. Nah banyak juga yang orang-orang kantor kan sekarang udah mulai disuruh kerja di kantor ya. Udah banyak yang bikin petisi suruh kerja di rumah aja gitu kan. Karena kenapa? Karena ya kalau udah bisa online kenapa harus offline lagi? Kenapa harus onsite lagi gitu? Nah ini yang bikin suatu kita jadi masalah gitu. Jadi perkembangan teknologi ini kayak bikin kita malah bingung gitu. Mungkin juga teman-teman kayak lagi mengejar cita-cita gitu. Dulunya mungkin teman-teman lagi bercita-cita untuk jadi dokter. Tapi mungkin teman-teman kita mikir lagi ya, kayaknya jadi dokter nggak terlalu ngetren lah sekarang gitu. Kayaknya sekarang tuh lagi zamannya IT. Karena kan semua digital ya. Kayaknya kalau gua kuliah IT, cepet deh gua dapat kerjanya. Mending gua IT aja deh, gua nggak usah dokter deh gitu. Nah baru kalian mikirin tentang IT, tiba-tiba tahun lalu kan yang lagi rame Biorka hacker gitu. Wah kalau IT doang kayaknya nggak seru deh, mending kayak jadi hacker aja deh. Kayaknya lebih cocok deh gitu. Nah akhirnya kita jadi bingung gitu, masa depannya sebenarnya kita maunya jadi apa sih? Awalnya kita udah mikir, gara-gara perubahan yang terlalu cepat ini, kita semua jadi bingung, ini ke depannya kita harusnya jadi apa ya gitu. Nah tapi teman-teman, satu hal yang mau aku kasih ingat teman-teman, boleh next slide-nya. Bahwa Yesus itu adalah penolong yang setia teman-teman. Yang percaya katakan amin. Nah di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah apapun yang kita lagi hadapi sekarang teman-teman, maupun itu dari yang 2022 sampai 2023 saat ini, itu semua kata Tuhan itu pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia kata Tuhan. Jadi sebenarnya yang kita lagi alami, masalah-masalah yang kita alami, ataupun hal-hal yang kita bikin bingung gitu. Ini ke depannya sebenarnya gue hidupnya jadi apa sih? Ini sebenarnya gue itu fungsinya apa sih? Nah itu adalah sebuah pencobaan teman-teman buat kita. Dan kata Tuhan itu pencobaan yang biasa. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya kita bisa selesaikan masalah itu. Dan berikutnya sebab Allah setia teman-teman. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah Tuhan itu setia. Tuhan itu melihat kita bahwa kita ini sebenarnya lagi sedang dalam masalah gitu. Tuhan tahu kalau kalian tuh sedang bingung. Tuhan tuh tahu kalau kalian sedang lagi mencari-cari. Tetapi Tuhan pastikan satu teman-teman. Pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Ingat teman-teman, Tuhan itu setia. Nah berikutnya teman-teman, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah ketika pencobaan itu sebenarnya sudah ringan gitu. Nah Tuhan kasih lagi jalan keluar. Jadi ketika kita punya masalah, Tuhan itu sebenarnya sudah siapkan jalan keluarnya buat kita. Cuman,
kita disuruh untuk menanggungnya. Menanggungnya itu maksudnya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab atau kita membawa masalah kita, menyelesaikan masalah kita. Nah yang Tuhan mau itu kita menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita gitu. Dan juga penyertaan Tuhan. Karena Tuhan gak mau kayak kita pasrah gitu. Go in the flow gitu kan, kayak ya udah terjadi ya terjadi aja gitu. Oh pandemi, oh ya udahlah pandemi aja. Oh nanti mau kuliah apa? Ya nggak tahu deh, kita coba-coba aja deh jurusan apa. Enggak teman-teman. Tuhan mau kita juga melakukan aksi. Tuhan mau kita berjalan. Karena Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Jalan keluar itu bukan, kalian tahu kayak kalau pintu ya jalan keluar. Nah dia nggak datang kan pintu itu ke kita kan, sampai kita bisa lewat. Kita yang mesti lewatin kan. Kita yang mesti jalan ke pintu itu. Nah jadi yang Tuhan mau itu kita berjalan. Nah tapi Allah itu setia. Jadi ketika kita lagi belok keluar dari jalannya Tuhan, Tuhan itu setia, Tuhan itu bisa ingatan kita. Kamu ini lagi keluar jalur loh. Sini, balik ke sini. Gitu. Tuhan kasih jalan keluarnya teman-teman. So jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kalau sebenarnya ya Tuhan kan sudah setia menolong kita. Nah apa yang harus kita lakukan teman-teman? Boleh di next? Simple teman-teman. Kita hanya perlu jangan takut. Percaya saja. Karena Tuhan sudah kasih jalan keluarnya, kita jangan takut gitu. Waduh, kalau misalkan gak dapet SNMPTN gimana ya nanti ya? Waduh, gak bisa masuk negeri dong, nanti gue gak bisa ini segala macam. Jangan takut teman-teman. Percaya saja sama Tuhan. Boleh di next? Ayatnya Yesaya 41 ayat 10 teman-teman. Tuhan bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan bilang jangan takut teman-teman. Jangan takut tentang masalah yang kita mau pikirkan gitu ke depannya bagaimana. Pikirkan yang apa yang ada di depanmu gitu. Apa yang kalian punya saat ini. Kalau kalian ngerasa, aduh kayaknya gue kurang belajar nih untuk ngejar kuliah impian gue. Ya makanya saatnya kita belajar gitu. Jangan apa-apa kita langsung takut, wah udahlah kayaknya teman gue kayak lebih pinter nih, dia kayaknya yang bakal masuk gitu, gue kayaknya nggak bisa. Nah Tuhan mau kita tuh jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Kata Tuhan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, kata Tuhan. Tuhan janjikan kemenangan buat kita semua. Tuhan janjikan akan ada hal yang luar biasa buat diri kita. Mungkin apa yang kita bayangkan belum tentu sesuai dengan jalannya Tuhan teman-teman. Mungkin kita mau kayak, oh kuliah di luar negeri kayaknya keren nih. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau gitu. Nah terkadang kita bisa jadi kita kecewa gitu di saat-saat seperti itu. Tuhan kita, gue udah berusaha mati-matian nih mau kuliah di luar negeri. Tapi ternyata gak bisa. Nah ingat teman-teman, janji Tuhan adalah janji yang terbaik buat kita. Mungkin kita sudah punya plan segala macam, akhirnya itu nggak terjadi. Bukan berarti Tuhan nggak menyertai kita, bukan berarti Tuhan nggak mau memenuhi janji kita. Tapi Tuhan punya janji yang lebih besar daripada apa yang kalian pikirkan teman-teman. Nah aku mau sharing teman-teman, pas 2020 itu kan pandemi ya. Orang tuaku tuh punya bisnisnya itu kayak bisnis jualan barang-barang hobi, olahraga. Jadi itu jualannya itu mesti orang yang pakai di tempat kerumunan ya. Jadi kalau misalnya kayak sepak bola ya jual bola kan tempatnya mainnya di sepak bola gitu kan rame-rame. Nah jadi ketika pandemi usahanya berhenti gitu. Dan juga kakakku juga waktu itu kerja di perusahaan travel, perusahaan yang jual-jual tiket pesawat gitu. Akhirnya harus berhenti dari perusahaan itu karena perusahaannya nggak sanggup bayar gaji karyawannya. Karena kan dia nggak dapat pemasukan ya, semua kan lockdown semua. Nah dari situ kita bingung sebenarnya. Waduh ini gimana nih, kita nggak punya cadangan untuk kedepannya nih gimana. Ini gimana kalau pandeminya ternyata berlarut-larut gitu. Karena kan ya pandemi sekarang aja udah 2 tahun lebih ya.
ini gimana nih ke depannya nih, kalau begini terus kita mau makan apa gitu, kita mau tinggal di mana gitu. Akhirnya teman-teman, satu mujizat yang terjadi teman-teman. Awal Maret 2020 itu aku keterima magang. Jadi magang di satu perusahaan, karena masih magang jadi kayak ada uang saku, dapat uang saku, tapi belum gaji ya. Jadi hanya untuk paling ya uang makan lah. Nah, lalu lanjut, tiba-tiba di pertengahan, kan jadi magangnya itu sebenarnya 1 tahun. Jadi dari Maret 2020 sampai Maret 2021. Tapi di pertengahan magang itu sekitar bulan Juli atau Agustus, ya kurang lebih di situ, tiba-tiba perusahaan itu kontak ke gua, bilang, Audi, kayaknya kinerja kerja kamu bagus nih. Mau nggak gua rekrut ke perusahaan ini jadi sebagai karyawan gitu. Lalu ya biasa ya perekrutan karyawan, kita nego-nego gaji dan segala macam. Akhirnya disetujui dengan gaji yang sebenarnya cukup bagus gitu untuk fresh graduate. Bahkan saat itu gue belum lulus. Itu gue masih magang, skripsinya masih tahun depan gitu. Setelah magangnya kelar sebenarnya gitu. Nah tapi perusahaan ini udah menawarkan untuk sebagai karyawan gitu. Dengan gaji yang cukup gitu. Nah, akhirnya dari situ teman-teman, ketika sudah dapat gaji, akhirnya gue bersyukur gitu. Akhirnya kita punya ada uang yang masuk lah untuk biaya hidup keluarga, walaupun sebenarnya nggak banyak gitu, karena masih gaji fresh graduate. Tapi lama-lama kemudian teman-teman, di akhir tahun 2022 ini, tiba-tiba ada perusahaan lain yang menawarkan gaji yang lumayan besar lah gitu, yang lebih besar dari perusahaan sebelumnya. Setelah nego-nego akhirnya keterima, dan ya gue bersyukur banget ketika dapat perusahaan itu, akhirnya gue bisa membiayai lah kehidupan keluarga sepenuhnya dari orang tua, kakak, adik gitu. Nah itu teman-teman, ketika kita punya masalah, ketika kita punya suatu kondisi yang kita bingung, kita nggak tahu mau harus apa, percaya teman-teman bahwa Tuhan itu Allah yang setia dan kita nggak perlu takut. Tuhan itu sudah siapkan semuanya. Tuhan itu sudah kasih jalan keluarnya. Yang perlu kita lakukan jangan takut, kita percaya saja teman-teman. Boleh next slide-nya? Do the best and God do the rest teman-teman. Yang bisa kita lakukan cuma ini teman-teman. Kita lakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan. Kalau misalkan teman-teman punya impian untuk kuliah di luar negeri, maka kejarlah itu teman-teman. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Tapi tetap kita harus berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena aku percaya rencana-rencana Tuhan buat kita itu lebih luar biasa daripada apa yang kita pikirkan. Amin teman-teman. So jadi yang mau gue kasih tahu ini, 2023 ini sebenarnya nggak menyeramkan ya. Kan banyak orang-orang kayak di influencer-influencer pada bilang 2023 akan resesi, 2023 akan mungkin bisa jadi terjadi peperangan negara dan segala macam. Tenang aja teman-teman, kita punya Allah yang setia, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. So, jadi jangan takut teman-teman, lakukan apa yang kalian bisa. Kejarlah impian kalian. Punya impian ya boleh. Aku juga punya impian. Kita punya impian itu lebih bagus teman-teman. Tapi biarlah kita berserah sama Tuhan. Biar apapun yang terjadi ketika di 2023 ini semua adalah rencana Tuhan. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan gara-gara impian kita nggak tercapai. Gara-gara impian kita berantakan gitu. Jangan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hari ini aku mau sharing singkat aja seperti itu teman-teman. Jangan takut teman-teman, seperti yang aku bilang, jangan takut. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Dan Tuhan melihat kita semua. Tuhan itu tahu masalah-masalah dalam hidup kita tuh apa aja sih. Tuhan tahu apa yang kamu lagi hadapi sekarang.
Tuhan akan pimpin kalian, Tuhan akan tuntun kalian, Tuhan akan bukakan jalan buat kalian semua. So, jadi yang penting kita bergerak, kita bersama di dalam Tuhan. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, teman-teman. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan tuntun kita. So, jadi mari sama-sama kita berserah yuk sama Tuhan. Kita berserah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar Tuhan yang selesaikan masalah itu. Amin teman-teman. Oke, aku mau tutup hari ini teman-teman. Mari sama-sama kita tundukkan kepala teman-teman. Aku mau ajak kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Mumpung masih awal tahun 2023 teman-teman. Mari sama-sama yuk. Kita berserah sama Tuhan, biarlah di tahun 2023 ini semua rencana Tuhan boleh terwujud dalam hidup kita. Semua rencana Tuhan boleh berjalan. Dan minta Tuhan untuk sama-sama tuntun setiap langkah kita, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang akan menjadi impian kita. Kita minta Tuhan untuk tuntun langkah kita. Mari sama-sama pribadi lepas pribadi berdoa. Aku beri waktu 1-2 menit. Kami percaya Tuhan janji-Mu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Biarlah di tahun 2023 ini Tuhan Yesus, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kau menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus, kemana kami harus berjalan Tuhan. Kau bawa setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan melangkah di depan kami Tuhan Yesus. Engkau akan menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Apapun yang akan terjadi di tahun 2023. Mungkin banyak hal yang terjadi 2023, mungkin akan resesi atau segala macam Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Janji-Mu ajaib buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Bahwa kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Mari sama-sama kita nyatakan. Berserah di dalam kekuatan. Mari sama-sama pundang setiap kita bangkit berdiri. Kita nyatakan. Percaya Janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. berserah. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Engkau. Yang Kau segalanya Kali lagi katakan. Percaya.
kami semua ya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau adalah Tuhan yang setia Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada di samping kami Tuhan apapun keadaan kami. Ya Tuhan, biarlah firman tadi bisa memberkati kami, bisa kami implementasikan juga di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman semua, dipersilakan untuk duduk kembali. Semua merasa terberkati oleh firman hari ini, amin. Amin. Oke, aku undang kita semua untuk angkat kedua jempol kita. Kita arahkan ke Kaudi sambil bilang thank you Kak atas pelayanannya. Thank you, Kak, atas pelayanannya. Oke, JTC rindu ada Kak Jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Ada? Oke, semua jemaat yang setia, amin. Amin. Oke, berarti ini tugas kita untuk mengundang teman-teman kita buat beribadah di sini. Oke, sebentar kita mau memberikan persembahan, bisa dipersiapkan handphonenya bagi yang memberikan secara QR atau yang memberikan secara cash bisa disimpan dulu, nanti saat keluar bisa ditaruh di kotak coklat di belakang. Oke teman-teman semua, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari pagi hingga siang ini kami bisa berkumpul di sini, memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman semua, selamat memberi. Sambil memberi, kita mau mendengarkan sedikit pengumuman. Shalom. Shalom. Wah, gila-gila. Gue terberkati banget hari ini sama khotbahnya Kaudi. Kesaksian dikit. Kemarin gue baru makan nasi Padang. Cuman 10.000 nasi ayam. Nasi rendang tebak harganya berapa? Hah? 11. Cuma beda 1.000. Itu kayaknya ayamnya protes sumpah. Anaknya dijual cuma beda 1.000. Nah tapi gini, di masa-masa resesi itu yang kayak gue dari bisnis dari customer enak, tapi dari penjual tuh kayak gila kalau nasi padangnya 11.000 gue jual makan lain berapa gitu kan. Tapi di tengah kesusahan itu, sesuai khotbahnya Kak Odi tadi, kalau kita lakukan yang terbaik dan Tuhan sertai, pasti Tuhan beri jalan, amin. Amin. Oke, next buat minggu depan. Nah minggu depan kita ada ibadah di sini yang temanya upgrade life. Ada yang mau upgrade HP-nya ke iPhone 14? Wah, tapi ntar dulu. Kalau nggak upgrade life, percuma iPhone-nya 14. Jadi harus upgrade life dulu, baru dapat iPhone 14. Amin. Jadi semoga minggu depan ada door prize gitu lah, iPhone 14 gitu lah. Ya, jadi kita mesti upgrade life dulu. Kalau nggak percuma upgrade yang lain. Makanya ingat datang minggu depan bawa teman-temannya, kita ada 2 ibadah jam 9 sampai jam 11. Pasti bakal seru banget dan bakal berguna banget. Oke, next. Kita juga ada Instagram. Komunitas kita nggak kalah keren. Ada sosial medianya, ada Instagramnya. Boleh yang belum di follow, boleh di follow. Kalau dia dari followernya kayak belum sih, sampai semua jemaat. Jadi yang boleh di scan di sini, di sana juga ada kalau nggak kelihatan. Next, nanti ada link tree juga, itu kita bisa isi ada 3 macam. Yang pertama ada prayer request yang kalau kalian mau butuh didoain, ada kayak, aduh, aku mau berdoa buat ujian nanti September atau September masih lama, buat bulan depan gitu atau buat minggu ini. Terus aku mau berdoa buat orang tua, buat kesehatan, buat cinca semoga angpaunya banyak, amin. Boleh dimasukin ke prayer request. Kalau Tuhan berkenan, amin, dapat angpau banyak. Nah, terus ada registrasi pelayanan juga yang rindu melayani. Boleh didaftar, ada musik, usher, pendoa, admin, announcer. Terus ada registrasi cool juga, jangan lupa kita ikut cool. Kalau di rumah, lagi sekolah, gak ada kegiatan, gak ada teman makan, gak ada teman ke kafe, kita cari teman di cool, amin. Nah, ikut cool, komunitas yang sehat, biar jadi dampak juga baik buat orang lain. Oke, itu aja kayaknya. Sip, see you next week. Terima kasih. Oh, yang mau pulang boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Boleh pendoa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan bersama di tempat ini untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kami boleh diingatkan untuk enggak takut tapi tetap percaya sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau mampu memberikan solusi, Engkau mampu memberikan
jalan keluar di setiap masalah yang setiap kami alami. Dan kami juga mau berdoa untuk Ko Audi yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Teman-teman, mari arahkan tangan kita. Tuhan, Kau berkati Ko Audi dalam segala aspek kehidupannya. Tuhan, berikan dia selalu kesehatan yang prima. Berkati untuk keluarganya, untuk pekerjaannya ya Tuhan. Kau jadikan ia garam dan terang-Mu, dan juga berkat-Mu ya Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang BCK 7, Pak Niko dan Dr. Yanto. Kau berikan mereka hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan, bagi mereka dalam melayani-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami yang tercinta, untuk Indonesia. Indonesia akan aman dan perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Akan ada kedamaian, ketenteraman, dan juga kesejahteraan ya Tuhan di negara kami yang tercinta ini. Kami juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Biar Engkau memberikan mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin negara kami. Tidak lupa kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau pakai setiap dari mereka ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Mereka boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa ya Tuhan di bumi ini. Dan sebentar kami ingin pulang, Kau sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan. Hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan permai dan menjemput kita semua. Mari yang percaya kita katakan, Amin.